Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan sekali karena kita boleh jumpa kembali dalam renungan singkat untuk 100 hari berdoa. Dan di saat ini, di hari yang ke-30 ini, judul pekabaran firman Tuhan adalah berdoa menurut kehendak Allah. Untuk itu sebelum kita sama-sama akan mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami naikkan syukur dan terima kasih kami yang tak terhingga kepadamu. Karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menemani kehidupan kami. Sehingga di saat ini kami ada dengan segala sukacita. Boleh berkumpul bersama keluarga, boleh berada di tempat yang indah dalam rumah kami, bahkan dimanapun kami berada. Kami percaya perlindungan surga tetap menjadi bagian kami masing-masing. Dan di saat ini kami akan mempelajari firman-Mu melalui renungan singkat di saat ini. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, artikan firman ini bagi hidup kami, Tuhan. Ampuni dosa kami ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, penebus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti renungan kita di saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 pada ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saudaraku sekalian yang Tuhan Yesus berkati, mencermati keadaan dunia pada saat sekarang ini lewat berita yang kita saksikan di mass media tentang perkembangan terkait dengan kondisi saat sekarang ini. Lebih khusus di beberapa negara yang sangat kritis terpapar COVID-19 ini menyebabkan hampir setiap rumah, setiap toko, bahkan mal-mal, kantor, entah punya pemerintah atau swasta, semua ditutup. Darat, laut, udara pun ditutup. Kegiatan manusia dibatasi. Mau keluar dilarang. Mau membuat perjalanan pun dilarang. Mau cari kebutuhan pokok untuk melanjutkan kehidupan susah didapat. Sampai-sampai mau menyembah Tuhan pun dibatasi. Seperti apakah nasib kita manusia dewasa sekarang ini? Kita masih beruntung karena pintu surga tidak pernah tertutup. Siang, malam, kapanpun tetap terbuka. Dan inilah merupakan satu kesempatan, satu jalan yang terakhir bagi kita. Karena semua lockdown. Manusia dibatasi dalam segala hal. Namun, ketika kita datang kepada Tuhan,
Tidak pernah ada yang mau membatasi kita. Tergantung niat kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, berbicara mengenai berdoa. Berdoa ini adalah merupakan satu komunikasi yang kita bangun dengan Tuhan. Dan pada saat kita membangun komunikasi dengan Tuhan untuk dewasa sekarang ini adalah merupakan jalan terakhir bagi kita. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita karena ruang gerak kita dibatasi dan dikunci. Untuk itu, saudaraku sekalian, hanya kepada Tuhanlah kita serahkan semua hidup dan kehidupan kita ini. Melalui apa? Kalau bukan melalui doa. Oleh karena itu, maka berdoa berarti kita membagi perasaan hati kita dengan Tuhan kita. Alkitab mengajarkan bahwa tumpahkanlah segala perasaan hati kita kepada Tuhan. Dan orang yang paling sering dalam firman Tuhan ini terkait dengan kisah-kisah kehidupan ini, maka kita dapati bahwa Raja Daud adalah merupakan orang yang punya hubungan erat dengan Tuhan, membangun komunikasi yang begitu indah dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam Mazmur pasal 61 ayat yang ketiga, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ungkapan perasaan yang dialami oleh Raja Daud, dia bawakan itu kepada Tuhan. Dia teriakan itu kepada Tuhan. Dia serukan itu kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong dan membantu kita sebagai manusia. Dia menyerahkan hidupnya untuk diatur dan dituntun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingin dari kehidupan kita. Tujuan kita berdoa adalah selain menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka tujuan doa juga adalah memastikan keinginan Tuhan atas masalah hidup yang sementara kita hadapi, yang sementara kita minta kepada Tuhan, yang harus sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Dan itu pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Jangan pernah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi minta Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya kepada kita. Dan Tuhan pasti akan tunjukkan itu lewat doa. Justru itu maka ketika kita sering berdoa kepada Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan, maka tentunya Tuhan lebih banyak akan menunjukkan kehendaknya kepada kita. Lebih banyak mengatur kehidupan kita. Dan pun juga lebih sering memberkati kita dalam kehidupan ini. Doa merupakan komunikasi kita dengan Allah. Karena dalam doa kita berbicara, kita bertegur sapa, dan kita memohon kepada Tuhan. Melalui doa yang benar, berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami kuasa doa itu. Bukan itu saja, saudaraku sekalian. Bahkan kita akan mendapatkan kemenangan dari setiap problem yang kita hadapi di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kutipan dari hamba Tuhan dalam buku Education halaman 258. Dia katakan begini. Dalam doa iman ada pengetahuan ilahi. Itu adalah merupakan pengetahuan yang harus dipahami oleh setiap orang yang ingin untuk membuat pekerjaannya sukses dan berhasil.
Nah, tadi Nyonya White bilang dalam doa iman. Bagaimana itu doa iman? Doa iman adalah kita berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan akan wujud nyatakan semua permintaan doa itu sebagai satu kenyataan. Sebab terkadang ada pun juga doa itu hanya doa biasa-biasa saja. Doa hanya menunjukkan bahwa kita sementara berdoa, tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan sebuah keyakinan atas apa yang kita imani. Tapi dikatakan di sini bahwa dalam doa iman ada pengetahuan ilahi. Markus pasal 11 ayat yang ke-24 dikatakan begini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Ya, itu yang namanya doa iman. Artinya kita meminta di dalam doa dan sekaligus kita percaya dan yakin bahwa Tuhan telah mendengar, menerima doa kita, dan Dia akan memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Kita harus meminta hal-hal yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Ada banyak di dalam firman Tuhan ini janji-janji Tuhan bagi kita, dan itulah yang perlu kita minta dari Tuhan. Apa yang kita terima harus kita gunakan juga untuk melakukan kehendak Tuhan. Syarat terpenuhi, maka janjinya pasti. Kutipan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Ketika kita meminta sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, jangan ragu, jangan bimbang. Karena segala sesuatu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Dan kiranya semua doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita, untuk menyelesaikan segala problem kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Lebih khusus, kita satukan doa kita sebagai anak-anak Tuhan terkait dengan situasi kondisi yang sementara kita hadapi di saat ini. Tuhan memberkati firman ini bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mempelajari firman-Mu ya Tuhan, dengan segala pengetahuan yang ada pada kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Kami tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengerti akan firman-Mu itu Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan pengertian yang jelas dari surga. Berikan pencerahan bagi kami masing-masing Tuhan. Agar malam hari ini ketika kami mempelajari firman-Mu terkait dengan doa menurut kehendak-Mu, ampuni kami apabila dalam kehidupan kami terkadang kami memaksakan kehendak kami kepadamu Tuhan melalui doa. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau senantiasa ada bersama kami, Roh Kudus menuntun kami, sehingga apa yang kami sampaikan bukan atas kemauan dan kehendak kami, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan, sejalan dengan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami ini. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan itulah yang akan kami tepati sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menapaki hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan dan syukur kami. Ampuni kiranya salah dan dosa kami, berkati kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk menapaki kehidupan kita dan ketemu lagi
di waktu-waktu yang indah yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Salam.